Kita terima kasih Bapa di dalam sorga atas tuntunan Tuhan di dalam perjalanan langkah-langkah kehidupan kami. Setiap hari ya Tuhan, kami ingin menyadari terus bahwa apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami rencanakan, kami boleh sadar itu kami sandarkan di atas rencana dan rancangan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembali Tuhan diingatkan lagi oleh firman kemuliaan yang terus membangkitkan semangat kami untuk melihat segala rencana-Mu begitu indah, dan kami sambut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku, ya selamat pagi, salam buat kita semuanya. Dan kita kembali akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan ayatnya yang kelima dari Efesus pasal 2. Jadi kita 1-2 kali sudah membahas pengertian daripada mati karena dosa dan pelanggaran terkait dengan masa lalu kita. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus selalu waspada bahwa kita ini pernah menjalani serangkaian waktu yang kita jalani menurut kehendak kita sendiri. Ya, semuanya berfokus pada keinginan-keinginan kita sendiri. Semuanya berpusat pada diri kita sendiri, dan itu sebabnya saudara-saudara, tidak heran kalau kita melihat bahwa ada orang yang susah sekali untuk berubah, ya. Sulit sekali untuk berubah, itu karena memang ada masa lalu yang sangat kental, mengikat dan membelenggu pikiran, perasaan, dan perbuatan daripada manusia itu sendiri. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kabar baik untuk kita semua, di mana kita sekarang diperkenankan oleh Tuhan untuk menjalani suatu kehidupan yang benar-benar berbeda, kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dan oleh sebab itulah maka kita lihat di Efesus pasal 2 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan ini, akan menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya, memahami antara hidup atau mati. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Dua kondisi, dua jenis kehidupan yang pernah kita lewati, yang kita jalani. Dan oleh karena itu saudara, kita harus perlu memaknai secara mendalam, ya. Jadi bukan hanya numpang lewat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita sudah mati, ya mati karena dosa begitu aja, sudah. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kita perlu memahami ya kekuatan apa yang ada di dalamnya, dan bagaimana itu dipisahkan oleh kuasa Allah, ya, melalui peristiwa yang nyata, yang real dalam kehidupan, dalam sejarah kehidupan manusia, melalui apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan apa relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu di Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-21, ya. Mari kita lihat ayat Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-21, ya.
saya akan membacakan ya, mulai dari ayat 19 saya baca ya. Yohanes pasal 5 ayatnya yang nanti fokus kita adalah ayat 21. Saya baca dari ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa di surga membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak Yesus Kristus menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah merupakan suatu kerugian yang sangat besar, kalau bukan disebut kebodohan yang besar, kalau orang-orang beragama di dunia ini masih menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, di ujung sana akan bertemu dengan suatu kenyataan bagaimana manusia, bagaimana setiap orang menghadapi masalah kebangkitan, ya, suatu masa yang sangat menentukan nasib daripada semua orang, ya, apakah dia akan binasa sampai selama-lamanya ataukah akan mengalami kebahagiaan atau mengalami sukacita selama-lamanya. Dan hanya di dalam Yesus bisa ditemukan, dan hanya Yesus Kristus yang mempunyai hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ibaratnya saudaraku, agen perubahan yang bisa membagi kehidupan yang kekal itu, keselamatan itu kepada manusia, itu hanya datang dari pribadi yang sudah pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, banyak junjungan-junjungan manusia, sesembahan-sesembahan manusia, ya, nabi-nabi yang diagungkan oleh manusia, yang dipuja-puji, ya, dan nabi-nabi itu, rasul-rasul itu sudah mati. Tapi kan mereka tidak bangkit, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka masih tetap di dalam kubur. Ya, mereka masih ada di dalam tanah dan bahkan mengalami pembusukan. Ya, tubuh mereka terurai, ya, dan menjadi menyatu dengan tanah. Kecuali tubuh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, tidak sempat terurai dan menjadi bagian dari tanah, karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi apalagi bukti yang diperlukan untuk manusia supaya mereka memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi yang ingin dibuktikan, karena hanya itulah perkara manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Mungkin manusia itu bisa menciptakan segala sesuatu yang bisa memudahkan, melancarkan segala urusan manusia, segala teknologi dan segala macam, ya, manusia bisa menciptakan kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak pernah dan tidak akan mungkin, ya, dicapai oleh ilmu pengetahuan manusia adalah bagaimana membangkitkan orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita sambut pakarnya, kan begitu ya, ahlinya. Ahli membangkitkan orang mati adalah siapa? Ya, Yesus. Tadi sudah dikatakan bahwa Allah Bapa, ya, Bapa di surga akan
melakukan apa yang dilakukannya itu adalah melalui Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Yesus bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus Kristus." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita bertanya, apakah hidup saudara dan saya sudah tepat? Sangat tepat Bapak Ibu Saudara, ya. Karena hidup kita adalah hidup yang telah dibangkitkan oleh Yesus Kristus karena kita percaya kepada kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Maka dengan kemurahan hati Allah, dengan kasih karunia-Nya, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus, mempunyai suatu kehidupan bersama. Amin. Kita memang mempunyai kehidupan bersama dengan saudara-saudara kita di dunia ini, ya, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi dan sebagainya. Kita mempunyai kehidupan bersama di sini dengan komunitas sosial kita dan selanjutnya dan sebagainya. Tapi saudara-saudaraku, kehidupan kehidupan semacam itu akan berakhir suatu saat, ya. Saudara, kalau teman sahabat, saudara kita, ya, orang yang kita kasih atau siapapun itu, suatu saat dia harus tiba waktunya meninggalkan dunia ini, maka kita akan benar-benar berpisah dari saudara kita tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ya kita menyadari bahwa perjalanan kehidupan kita tidak lagi hanya sebatas apa yang kita alami di dunia ini, tapi jangkauan pikiran kita, jangkauan pengharapan kita sudah melampaui daripada kehidupan atau masa waktu yang kita lihat di dunia ini. Berapa panjang pun umur manusia, ya, 90 tahun, 100 tahun, ya, dan seterusnya, ya, 200 tahun, 300 tahun, tapi pada akhirnya juga pasti melewati dan meninggalkan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, sekarang mempunyai suatu kesadaran yang baru. Kesadaran bahwa kehidupan kita ini tidak berakhir di sini. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kehidupan yang kita lihat sekarang ini. Itu hanya kehidupan sebagian kecil. Sebagian kecil Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan tidak bisa dikatakan mendapat hitungan kalau kita perbandingkan, ya, dengan kehidupan yang kekal yang kita miliki bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya, mengapa Yesus harus bangkit dari antara orang mati, dan mengapa manusia yang sudah meninggal dunia tidak bisa bangkit, Bapak Ibu Saudara, ya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena, ya, manusia tidak bisa membagikan sebuah kehidupan, ya, kepada sesamanya, ya, tidak bisa membagikan perpanjangan waktu, ya, Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak bisa memperpanjang waktu kehidupan bagi sesamanya, ya, kalau sudah meninggalkan dunia ini. Tidak bisa menyambungnya, Bapak Ibu Saudara. Nafasnya tidak bisa disambung. Kalau sudah terpisah tubuhnya dari roh dan jiwanya, maka nafasnya akan berakhir, ya. Nafas daripada manusia itu akan berakhir dan tidak bisa disambungkan oleh para dokter, ahli, ya, dan siapapun yang mempunyai kuasa tidak bisa menyambungkannya. Kalau sudah terpisah roh, jiwa dari tubuhnya, maka orang itu akan meninggalkan dunia ini dan tidak akan ada kehidupan lagi padanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Namun hal yang sangat berbeda yang benar-benar tidak bisa disamakan sedikit pun dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, yang dialaminya, ya, Yesus Kristus adalah manusia biasa, sama seperti kita ini, mempunyai nafas di dalam tubuhnya. Ya, selama dia ada di dunia ini, Yesus mempunyai nafas dan membutuhkan segala kebutuhan duniawi, makan, minum, ya, istirahat, ya, Bapak Ibu Saudara, dan segala hal yang lainnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu akan berakhir juga. Dan kehidupan Yesus Kristus sebagai manusia, sebagai orang yang hidup di dalam daging seperti kita ini, saudaraku, harus menjadi sama seperti manusia, akhirnya akan berakhir juga kehidupan yang sementara ini. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus bisa menyambungkan kehidupannya. Amin. Itu sangat luar biasa, saudara. Yesus Kristus bisa menyambungkan kehidupannya dan dia bangkit, ya, Roh Kudus membangkitkannya, ya, dari antara orang mati, dan Yesus Kristus menjadi Roh yang menghidupkan, memberikan nafas kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya saat ini. Dan itulah saudara dan saya. Luar biasa. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita hubungkan terus bahwa keselamatan adalah kekal, pengharapan kita adalah hidup yang kekal, bahwa segala sesuatu kemuliaan Kristus adalah juga bagian kita, bahwa kita tidak akan mati selamanya, tapi kita hidup selamanya. Apa maknanya Bapak Ibu Saudaraku bagi kita orang-orang percaya semua perkataan-perkataan itu? Maknanya yang sangat dalam bagi kita adalah Bapak Ibu Saudaraku, berarti kita bisa berkarya lebih banyak, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita tidak akan mudah digoyahkan oleh situasi-situasi yang menekan dalam kehidupan ini, bahwa saudara dan saya mempunyai kekuatan dari dalam. Amin. Kita mempunyai suatu kekuatan yang melekat pada Yesus Kristus yang sudah bangkit, supaya saudara, ya, tidak dengan mudah saja menyerah pada situasi yang sulit dalam kehidupan ini, tetapi kita terus menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat berharga selamanya. Amin. Ya, untuk itu kita tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun waktu yang Tuhan berikan bagi kita, sebab kita adalah orang yang sudah hidup selamanya. Ya, kita bukan orang yang mudah putus asa, kita bukan orang yang mudah mundur dari pelayanan, kita tidak adalah orang yang tidak mudah bergantung pada pendapat manusia, tapi kita terus dihidupkan, ya, saudaraku, terus dihidupkan dan terus diberikan minat yang berkepanjangan. Amin, Bapak Ibu Saudara, minat yang berkepanjangan, yang tidak berkesudahan, ya, terhadap hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal pekerjaan yang baik yang berhubungan dengan apa yang berkenan kepada Allah. Terkhusus Bapak Ibu Saudaraku, kerinduan kita bersama-sama harus terus kita tingkatkan, terus berintensi di dalam diri kita dan juga dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, bahwa ingatan kita untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang lain adalah merupakan tanda khusus. Saya menyebutnya tanda khusus Bapak Ibu Saudara, ya, karena Paulus bilang, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Berarti itu adalah tanda khusus bagi saudara dan saya untuk menyatakan bahwa memang kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal, dan kita mengkonfirmasi itu dengan kerinduan kita bersama-sama untuk selalu agar kita bisa menyaksikannya, ya, kepada orang lain. Sebab di dalam pemberitaan itu, ya, tahukah Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pemberitaan Injil keselamatan kepada orang lain, disitulah
disertakan, disitulah ada penyertaan Allah, penyertaan Roh Kudus untuk membangkitkan setiap orang yang percaya secara rohani, yang meresponi berita Injil kasih karunia Allah itu. Disitulah Allah bekerja. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ada kuasa di dalamnya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ketika tadi kita baca di Yohanes pasal 5, dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah Bapa, pernah membangkitkan orang mati, saudaraku. Di zaman Perjanjian Lama, anak dari seorang janda Sarfat itu dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, Allah Bapa. Kemudian kuasa yang sama juga dinyatakan oleh Allah Anak Yesus Kristus ketika dia di bumi ini membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku sekarang pekerjaan daripada Roh Kudus. Mari kita lihat dulu di Roma pasal 8. Roma pasal 8. Jadi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus melakukan pekerjaan yang sama di dalam hal membangkitkan tubuh manusia dari antara orang mati. Kita lihat di Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang kita lihat di Roma pasal 8 kita bisa baca dari ayat 1 dulu ya Bapak Ibu Saudaraku. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama disebutkan demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ini sudah saya belum cek di terjemahan Alkitab edisi yang kedua, terjemahan yang baru, apakah sudah diubah ataukah masih tetap seperti itu Bapak Ibu Saudaraku? Karena seharusnya ada lanjutan dari kalimat ayat ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Itu sebenarnya terjemahannya selengkapnya, tapi di dalam Alkitab berbahasa Indonesia tidak disebutkan di sini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pertama-tama di sini kita lihat bahwa karena kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, maka dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi kita setiap orang yang percaya. Penghukuman yang dimaksud di sini karena upah dosa adalah maut. Dan itu sudah dijelaskan di pasal 6 dan juga pasal 7 berkaitan dengan tuntutan hukum Taurat, bahwa di dalam hukum Taurat itu ada satu tuntutan yang mematikan, dan Yesus Kristus telah membebaskan kita dari hukum Taurat dengan pengorbanan tubuhnya sebagai korban pengganti, substitusi daripada kita, menggantikan kita untuk menanggung hukuman. Maka Yesus Kristus telah menyelesaikan semua hukuman itu di atas kayu salib. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena di ayat dikatakan roh yang memberi hidup. Amin. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, Roh Kuduslah yang menyuplai, Roh Kuduslah yang men-share, membagikan hidup. Hidup apa? Hidup yang memerdekakan kita yang ada pada Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengambil hidup kebangkitan Yesus yang kekal itu dan dibagikan kepada setiap orang yang percaya.
Jadi itulah hidup yang kita hargai, Bapak Ibu Saudaraku. Hidup yang paling kita hargai, yang kita apresiasi, saudaraku, adalah hidup yang kita oleh dari Roh Kudus, yaitu hidup Yesus Kristus bagian kita bersama, hidup yang kekal. Itulah yang menjadi alasan bagi saudara dan saya untuk menghargai kehidupan sekarang ini dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau kehidupan di dunia ini, saudaraku, sekali lagi adalah kehidupan yang suatu saat akan kita tinggalkan dengan segala permasalahannya dan dengan segala apapun ya kemewahan yang ada pada dunia ini, yang ditampilkan oleh dunia ini, suatu saat itu akan berakhir. Sebagaimana Petrus mengatakan bahwa ya bumi dan segala isinya beserta unsur-unsurnya akan dibakar oleh api yang menyala-nyala suatu saat pada hari kiamat, ya semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya di ayatnya yang ke-9 kita lihat di situ dikatakan berkaitan dengan kehidupan kita yang baru di dalam Yesus Kristus, dikatakan tetapi kamu tidak hidup dalam daging, karena daging itulah yang membawa kepada kebinasaan, ya. Dan kita tidak hidup lagi di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, sudah berkali-kali saya sampaikan, kalau ada kata jikalau, if, ya, di dalam surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, itu adalah sebuah penegasan terhadap kenyataan. Itu bukan suatu kemungkinan, ya maybe yes, maybe no. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kata jika di dalam kalimat-kalimat ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus justru adalah menegaskan sebuah kenyataan yang sudah real, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan kata jikalau di dalam kitab Perjanjian Lama, jikalau menurut hukum Taurat, itu adalah merupakan yang belum suatu kenyataan, ya. Contohnya dikatakan jikalau kamu sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kamu. Ya, Bapak dan Saudaraku, itu adalah kata penggunaan kata jika di dalam kitab Perjanjian Lama. Artinya harus ada dulu perbuatan, harus tampil dulu ketaatan, harus dulu orang Israel melakukan perintah-perintah Tuhan, barulah mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi itu adalah suatu kata jika yang mengharuskan syarat. Tapi kata jika di dalam surat-surat Rasul Paulus, saudaraku, adalah untuk menegaskan bahwa itu adalah merupakan suatu fakta kenyataan yang sudah terjadi. Seperti dikatakan di ayatnya yang ke-9 tadi, dikatakan di situ, ya, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Memang roh Allah sudah diam di dalam diri kita, amin. Ketika kita percaya, ya, di Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya, kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Dan tetapi jika ada orang yang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus, tidak akan ikut dibangkitkan bersama-sama dengan milik Kristus, karena ini berbicara terkhusus mengenai tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 10, tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Kebenaran kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kebenaran yang mengalirkan, ya, kehidupan yang kekal di dalam diri
setiap orang yang percaya dalam diri saudara dan saya untuk memperpanjang ya kehidupan kita, menyambung kehidupan kita, ya melampaui, melewati bahkan kehidupan yang kita jalani di dunia ini, sampai kita meninggalkan kehidupan kita dari dunia ini. Ada kehidupan yang bersambung, Bapak Ibu Saudaraku, bersambung dan mempunyai kekuatan yang melebihi daripada kekuatan hidup di dunia ini, dan itu adalah kehidupan kita oleh karena roh kita telah dihidupkan kembali. Itu yang dikatakan di Efesus pasal 2 ayatnya yang keempat dan 5. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang besar telah menghidupkan kita, telah menghidupkan rohmu, telah menghidupkan roh dan jiwa kita, sekalipun kita masih berada di dalam tubuh yang fana ini, berada di dalam daging, di dalam tubuh yang sementara ini, tapi di dalamnya ada suatu kehidupan kebangkitan, ya ada roh yang telah mempunyai kehidupan yang berkepanjangan dan tidak akan mati, karena itu adalah merupakan anugerah pemberian dari Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan. Yesus mati menghapuskan segala dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya ke-11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya lagi-lagi Bapak Ibu Saudaraku, kata jika di sini adalah menegaskan kenyataan ya bahwa Roh Kudus sudah ada berdiam di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus dikatakan yang telah terlebih dahulu menunjukkan kuasanya, membuktikan kuasanya, sanggup membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Maka dikatakan kalau roh itu diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, yaitu Roh Kudus itu, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sempurna sekali, amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu ya di sini terkhusus Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan yang bukan secara fisik. Paulus berbicara tentang kebangkitan kita di sini, tapi kebangkitan secara rohani. Amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saat ini Allah bukan menyelamatkan manusia secara jasmani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena saudaraku, manusia secara jasmani itu akan mengalami kematian pada akhirnya. Tetapi saat ini, saudaraku, Allah berperkara, ya, Allah berurusan saat ini dengan manusia berkaitan dengan kebangkitan secara rohani. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang terluput dari pandangan manusia, dari anggapan, dari angan-angan atau dari keinginan manusia di dunia ini. Selalu manusia hanya ingin mencari keselamatan secara jasmani, ya, perlindungan secara lahiriah, perlindungan secara duniawi, itu terus yang diburu dan dikejar oleh manusia di dunia ini. Kesibukan manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, hanya berhubungan dengan keselamatan secara jasmani, hanya berhubungan dengan keselamatan dengan apa yang dipandang mata, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah saat ini benar-benar bekerja adalah menyelamatkan manusia secara rohani, apa yang tidak terlihat. Itu yang Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara, sebab kami hidup bukan karena melihat. Hidup maksudnya di situ bukan hidup sementara. Hidup yang kekal itulah yang memvalidasi pandangan-pandangan terhadap kehidupan yang kekal itu di dalam Yesus. Itulah yang memvalidasi, yang mengkonfirmasi, dan yang membimbing, mengarahkan, dan
memutuskan setiap apapun yang dipikirkan oleh Rasul Paulus dan juga kita sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara, itulah yang menjadi fokus kita, karena kita, saudara-saudaraku, menghargai kehidupan yang kekal, yang number one, yang nomor satu bagi saudara dan saya. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kita tahu ya kehidupan kita ini kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat menarik sekali ya, besok dan hari-hari berikutnya kita akan melihat lagi makna daripada kebangkitan ya Yesus Kristus dan kebangkitan hidup kita ya. Saudaraku, berapa lama Yesus mengalami proses dari kematian sampai kepada kebangkitannya? Apakah itu berlama-lama, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu berhari-hari? Apakah Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati seperti apa yang disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 15 dalam cerita di kamar besar? Adalah merupakan satu perubahan yang sangat cepat sekali. Ya, dan ini Bapak Ibu Saudara kita pahami, karena apa? Karena setiap orang yang percaya, orang kudusnya Tuhan, ya, saudara itu harus menaruh pemahaman yang baik tentang bagaimana proses kehidupan kita diproses oleh Tuhan, karena kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ini. Kita mempunyai proses perubahan di dalam kehidupan rohani kita, membutuhkan waktu yang panjang. Ya, itu perbedaannya dengan Yesus Kristus dalam kebangkitannya. Ya, dia bangkit dengan sangat cepat sekali, Bapak Ibu Saudara, tapi kita membutuhkan waktu yang panjang. Selagi kita diberikan waktu oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus terus menyerahkan hati dan pikiran kita, akal budi kita, hati nurani kita diperbaharui oleh kebenaran firman-Nya, oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami terus belajar bagaimana kami memahami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah membangkitkan kami dari antara orang mati, dan kami adalah orang-orang yang mempunyai gairah kehidupan, mempunyai minat yang besar untuk meneruskan berita kasih karunia ini kepada semua orang, karena kami percaya itulah yang membukakan jalan kehidupan yang bermakna, yang berarti, yang dihargai oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya adalah anggota tubuh-Mu yang mulia. Kami bersyukur ya Bapa. Kami serahkan hari yang Tuhan berikan, hari yang baru bagi kami. Kuatkan kami terus ya Tuhan, berikan kami semangat yang baru untuk melakukan segala pekerjaan kami seperti sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang menghargai segala jerih payah yang kami lakukan dengan segala kebaikan yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Tuhan